pernah Tolong jadi guru ngaji. sebutkan apa itu idgham bigunah dan idgham bila gunah itu yang gimana, Bu? Idgham bila gunah itu tajwid ini ya, belajar tajwid. Menjelaskan kata-kata misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi sahabat-sahabat muslim dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan saksikan, kita akan dengarkan sebuah kesaksian, sebuah tanya jawab yang terjadi di room channel Yusuf Manubulu yang ketika itu menampilkan seorang narasumber, seorang ibu-ibu yang katanya dulu guru ngaji. Dan di sini ibu itu yang jadi narasumber itu mendapatkan pertanyaan dari Pak Cabe tentang soalan sepele. Apakah yang dimaksud dengan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah? Nah, disinilah kelucuan terjadi dan sebuah kemustahilan kalau dia itu adalah dulunya seorang guru ngaji. Ketika ditanya soalan sepele tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, kok sampai tidak tahu? Begitu. Ini artinya apa? Apakah pengakuannya itu benar ataukah hanya asal ngaku saja? Oke sahabat, sebelum kita reaksi lebih lanjut, mari kita simak dulu percakapan atau bincang-bincang antara Pak Cabe dengan si ibu yang jadi narasumber di channel Yusuf Manubulu tersebut. Oke, mari kita simak dulu. Karena ibu di komplek itu pernah menjadi guru ngaji ya tadi. kenapa? Pernah jadi guru ngaji. Tadi ibu menyatakan Guru ngaji di komplek saya di Depok. Kalau di komplek IAIN belum. iya, makanya di komplek Depok itu tadi ibu pernah jadi guru ngaji ya. Iya, pernah Tolong jadi guru ngaji. sebutkan apa itu idgham bigunah dan idgham bila gunah itu yang gimana, Bu? Idgham bila gunah itu tajwid ini ya, belajar tajwid. Menjelaskan kata-kata misalnya qul huwallahu ahad, seperti gitu. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Gitu seperti itu. Itu idgham apa itu ya? Aduh, lupa banget, udah lama banget saya belajarnya. Kalau itu kol-kolah Bu namanya. Oh, kol-kolah itu. Ya. Ya, idgham bila gunah itu yang bagaimana, Bu? Lupa ya, udah lama banget itu. Saya dulu ngerti itu, tapi sekarang lupa, maaf, lupa banget Pak Cabe. Ya, Oke, yang lain ya. Tolol gitu. Tolol banget. Tolol. Orang ini adalah orang-orang yang tolol gitu. Bagaimanakah mungkin kalau ibu itu dulunya adalah seorang guru ngaji, tetapi ketika ditanya tentang idgham bi gunnah, tentang idgham bila gunnah, tetapi malah dijawabnya dengan kol-kolah. Sungguh tidak masuk akal sahabat-sahabat sekalian. Bilang saja kalau dulu itu
bukan guru ngaji. Atau bilang aja sekalian, dari kecil tidak pernah ngaji. Beres sudah, tidak usahlah membuat pengakuan-pengakuan yang terasa wah. Tidak perlu ngikut apa petunjuk dari Manubulu di setting nanti kamu ngaku guru ngaji bla 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 bla, tetapi kenyataannya zong kayak begitu kan, bikin malu alias terbongkar kedustaannya kan. Sahabat, apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah yaitu dari kata bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Dan idgham maknanya adalah meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya, atau bisa dikatakan dengan bahasa Arab adalah ditasydidkan. Dan cara membaca dari idgham bi gunnah yaitu dengan cara meleburkan nun mati ataupun tanwin, baik itu dhammah tanwin, kasroh tanwin ataupun fathah tanwin menjadi suara huruf yang ada di depannya, mim, nun, wawu, dan ya, atau disebut dengan yanmu. Istilah anak-anak TPG itu yanmu. Atau dari keempat huruf tersebut seolah-olah seperti diberi tanda tasydid dan diiringi dengan menggunakan suara yang berdengung. 1 alif, 1,5 alif atau sekitar 2 sampai 3 harokat. Contoh atau hukum idgham bi gunnah atau ma'al gunnah yaitu contoh di huruf nun, sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ya. Semisal di dalam tulisan limay yaro, aslinya tulisannya kan liman yaro, dan itu dibacanya menjadi limay yaro begitu. Dan contoh yang kedua adalah di dalam tulisan an yatubu, itu dibacanya adalah ayatubu begitu. Jadi tulisan aslinya adalah an yatubu, tetapi dibacanya adalah ayatubu begitu. Dan contoh kedua di dalam non sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf waw adalah di dalam tulisan man waroihim. Tulisannya man waroihim, tetapi itu dibacanya adalah mawaroihim. Contoh yang kedua di dalam tulisan iwajan wala amta, dan dibacanya adalah iwajan wala amta. Dan contoh ketiga, nun, sukun dan tanwin bertemu dengan huruf mim pada tulisan lakafurun mubinun, itu dibacanya menjadi lakafurum mubin. Dan contoh lain seperti di dalam kata min ma'in mahin, itu dibacanya mesti mim ma'im mahin begitu. Dan idgham bi gunnah yang keempat ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf nun seperti di dalam kata min nasirin, dan dibacanya menjadi min nasirin. Sedangkan idgham bila gunnah artinya adalah, idgham artinya memasukkan atau melebur, sedangkan bila gunnah artinya tidak mendengung. Jadi idgham bila gunnah adalah menyembunyikan nun mati dan tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung. Idgham bila gunnah terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ro. Oke sahabat, agar lebih paham tentang idgham bila gunnah dan cara membacanya, maka coba perhatikan contoh berikut ini. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 4, yakun lahu, tulisannya yakun lahu, tetapi dibacanya yakul lahu karena nun sukun bertemu dengan huruf lam. Dan di contoh lain ada di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4, fawailun lil musallin, begitu tulisannya, tetapi dibacanya menjadi fawailul lil musallin
karena tanwin atau domaten bertemu huruf lam. Dan lagi di dalam Al-Zalzalah ayat 6, astatan liyurau a'malahum, tetapi dibacanya menjadi astatal liyurau a'malahum karena tanwin atau fathah ten bertemu dengan huruf lam. Dan ada lagi di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 7, an ro'ahustaghna, tetapi dibaca menjadi ar-ro'ahustaghna karena nun sukun bertemu dengan huruf ro. Satu lagi di Ad-Duha ayat 4, khairun laka, tetapi dibaca menjadi khairul laka karena tanwin atau domaten bertemu dengan huruf lam. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat sekalian penjelasan tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Tetapi ketika ditanyakan kepada yang terhormat ibu-ibu narasumber dari channel Yusuf Manupulu tadi, ketika mengaku dulunya adalah guru ngaji dan mendapatkan pertanyaan yang sangat sepele dari Pak Cabe tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, tetapi justru dijawabnya dengan kol-kola. Nah, disitulah membuktikan bahwasanya murtadong besutan, si pengepul murtadin odong-odong si Yusuf Manupulu itu telah terbongkar kedustaannya. Jadi lebih baik ngaku nggak pernah ngaji daripada ngaku guru ngaji, tetapi ketika ditanya idgham jawabannya malah kol-kola. Sangat lucu dan anak-anak TPG pun tertawa melihat kekonyolan ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.